Teman-teman, saudaraku semua, yuk kita belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini kita mau belajar tentang melayani. Jadi bulan ini kita bicara tentang melayani. Sekali lagi, kita akan bicara tentang melayani. Pertama-tama ada 4 hal dulu yang kita bicara tentang melayani ya. Ingat, 4 hal bicara tentang melayani. 4 kebenaran tentang melayani dulu. Yang pertama adalah kita harus ngerti dulu bahwa hidup kita sementara. Dan itu artinya gini, ada waktu hidup kita. Dan ada waktu artinya kesempatan buat kita melayani itu terbatas. Oke ya, dan saya harus bilang mumpung ada kesempatan, selagi masih ada waktu, selagi dikasih kesempatan hidup, yuk kita melayani. Oke ya, itu yang pertama. Karena hidup adalah sementara dan kita ada waktunya. Yang kedua, dalam melayani itu ada upah. Seperti nanti teman-teman bisa lihat Matius 10 ayat 41-42. Kita nanti bicara tentang kitab Matius ya. Nah, di dalam Kristus ada upah yang Tuhan sediakan. Dan apapun juga yang kita lakukan di dalam Kristus, Tuhan beri upah buat kita ya. Bukan supaya kita diselamatkan, no. Karena kita sudah diselamatkan, maka Tuhan berikan upah buat segala sesuatu, bahkan hal terkecil sekalipun yang kita lakukan buat saudara-saudara kita ya. Yang ketiga, Yesus bilang gini, aku datang bukan untuk dilayani, aku datang untuk melayani, di Matius 20:28 ya. Jadi kalau kita bilang I'm a Christian, saya ini seorang Kristen, berarti kayak gini, berarti aku mengikuti teladan dari Tuhanku, yaitu Yesusku. Kalau gitu Yesusku bilang bahwa dia adalah pelayan, maka kita pun sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Yesus, kita harus dengan berani dan lantang bilang, aku pun pelayan, sama seperti Tuhanku, sama seperti Yesusku ya. Dan yang keempat, pelayanan itu tidak hanya ada di dalam gereja. Jadi pelayanan ada di dalam gereja, tetapi juga ada di luar gereja. Oke ya, ingat sekali lagi konsep gereja adalah kita adalah gerejanya sebenarnya. Nah, pelayanan bisa di keluarga, bisa di tempat kerja, bisa di tempat nongkrong bersama dengan teman-teman. Ya, jadi 4 hal itu yang kita mesti ngerti dulu tentang pelayanan. Oke ya. Nah, hari ini kita akan belajar melayani seperti Yesus. Oke ya, kalau mau katakan bersama saya, yuk katakan melayani seperti Yesus. Oke. Nah, hari ini kita ambil pembacaan kita dari kitab Matius pasal yang ke-15 ayat 32 sampai ke 39. Oke ya. Hari ini kita akan belajar melayani seperti Yesus, terambil dari Matius 15 ayat 32 sampai 39. Oke ya. Nah, teman-teman, kita baca sama-sama dulu ya firman Tuhan, dan biar firman Tuhan aja yang memimpin, mengguide kita sama-sama. Demikian firman Tuhan. Yesus memberi makan 4.000 orang. Jadi ini berbeda dengan yang 5.000 ya. Nah, lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan. Oke ya, kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka, dan ada lagi beberapa ikan kecil. Ya, beberapa ikan kecil. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu, ia mengambil ke 7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Ya. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang, dan ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Ya. Jadi dia cerita tentang Yesus beri makan 4.000 orang. Jadi ini berbeda dengan yang 5.000 orang di pasal 14. Jadi ini di pasal 15 dan ini berbeda, totally different. Nah, bicara tentang bagian ini, saya mau kasih dua fakta dulu. Bahwa yang pertama adalah bagian ini dilakukan di daerah namanya Dekapolis. Kalau Dekapolis di bagian terakhir Alkitab ini bilangnya di daerah 10 kota. Dan 10 kota itu adalah daerah bukan orang Yahudi. Jadi sebelah timur Danau Galilea. Nah, di situ tuh daerah yang sedang Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang pergi ini, gitu ya. Di daerah yang bukan orang Yahudi isinya. Oke ya. Nah, di sini sebenarnya artinya adalah Yesus itu mengasihi semua bangsa.
Gitu ya. Yesus itu mengasihi semua bangsa. Oke. Makanya kalau kita ngerti ini, bahkan nanti kita ngerti, oh, Matius 28, 19, 20 bilang, karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku. Go teach baptize, jadikan semua bangsa muridku. Karena gini, karena itu hal yang sulit kita mengerti kalau Yesus tidak lakukan. Ternyata Yesus lakukan itu buat kita. Dia kasih teladan buat kita bahwa, hey, aku datang bukan cuma buat orang Yahudi. Aku datang bukan cuma buat orang Israel. Aku datang buat segala bangsa. Itu nomor satu. Oke ya. Jadi ingat pertama, Yesus mengasihi dan datang untuk segala bangsa. Oke ya. Yang kedua adalah Yesus mengajak murid-muridnya untuk melayani 4.000 orang laki-laki dan yang nggak disebutkan di sini ya. Ada perempuan dan anak-anaknya tentunya. Nah, melihat ini bahwa gini, Yesus adalah guru kita, murid kita adalah murid dan dia mau bawa kita sama-sama hari ini. Yuk, kalau kita bilang Yesus adalah Tuhanku, maka kita adalah orang-orang yang sama diajak sama Tuhan Yesus untuk yuk layani mereka juga. Yuk layani. Jadi dia melayani orang-orang yang ada di sekitar kita hari ini lewat kau dan aku, lewat murid-muridnya. Amin. Oke ya. Nah, kita masuk ke dalam sharing firman Tuhan kita. Temanya tadi adalah melayani seperti Yesus. Oke. Paling tidak ada 3 hal yang kita belajar tentang bagaimana melayani seperti Yesus. Oke ya. 3 hal, paling tidak ada 3 hal yang kita belajar tentang pelayanan supaya kita bisa melayani seperti Yesus. Oke ya. Melihat Yesus, melayani seperti Yesus. Oke ya. Nah, hal pertama adalah pelayanan mesti digerakkan oleh belas kasihan. Oke ya. Pelayanan itu digerakkan oleh belas kasihan. Tadi dikatakan hatiku tergerak oleh belas kasihan. Nah, kalau teman-teman membaca di kitab Matius itu ada 7 kali dikatakan belas kasihan, belas kasihan, belas kasihan. Oke ya. 4 kali bicara tentang belas kasihan yang compassion di sini. Ya, kalau yang 2 lagi, yang 3 lagi itu bicara tentang mercy sama pity. Tapi kalau kita harus balik lagi ke rootnya, maka kenapa sih ada belas kasihan? Sederhananya karena ada kasih di dalamnya. Nanti teman-teman bisa lihat di pasal 936, 14 ayat 14, 15:32, 20:34. Di situ teman-teman akan lihat penuh belas kasihan. Yesus kita adalah pribadi yang penuh dengan belas kasihan, dan dia melayani dengan belas kasihan. Dia melayani dengan endingnya adalah kasih. Motifnya adalah kasih. Yuk, kalau kita melayani sekarang juga, melayanilah dengan kasih. Digerakkan oleh kasih. Dan bukankah kita adalah orang-orang yang sudah dikasih oleh Allah? Karena itu yuk, layani dengan kasih. Digerakkan oleh kasih. Jangan pernah kita melayani karena saya pengen dikenal, karena saya pengen masuk Instagram, atau saya masuk YouTube, saya pengen masuk berita, saya pengen... Karena melayani itu fokusnya nggak pernah tentang diri kita. Melayani itu buat orang lain. Melayani itu buat Tuhan. Melayani buat sesama. Jadi nggak pernah melayani dasarnya adalah untuk aku. Gitu. No, nggak pernah. Oke ya. Jadi itulah yang pertama, bahwa kalau kita melayani, baiklah kita digerakkan oleh belas kasihan. Endingnya, baiklah kita digerakkan oleh kasihnya Tuhan. Dan ingatlah kembali bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dikasihi oleh Tuhan. Pertanyaan buat kita sore ini adalah, adakah kasih? Adakah compassion itu menggerakkan kita untuk melayani Tuhan, melayani orang-orang percaya lainnya, melayani sesama kita? Yuk kita tanyakan lagi. Dan biarlah motif kita yang menggerakkan kita hanya kasih saja. Oke ya. Yang kedua, hal kedua, kebenaran kedua tentang pelayanan yang kita bisa belajar dari Tuhan Yesus supaya kita bisa melayani seperti Yesus. Yang kedua adalah, kita perhatikan ayat kedua tadi dikatakan, perhatikan sekeliling kita. Dan saya harus katakan, perhatikan sekeliling kita. Observe sekeliling kita. Bagaimana Yesus melayani? Dia memperhatikan sekelilingnya. Dikatakan, ada orang banyak. Orang banyak ini kayak gimana? 3 hari mengikut kita, kata Tuhan Yesus. Oke ya. Dan mereka nggak punya makanan. Dan di tempat yang sunyi seperti ini, di ayat 33 dikatakan tempatnya sunyi. Oke ya. Nanti kalau teman-teman bisa lihat demografi dari daerah Decapolis itu atau 10 kota itu memang daerahnya lebih gersang gitu ya. Nanti teman-teman boleh search di Google dan lihat, oh ya ternyata tempatnya kering gitu. Dan mungkin lihat lagi Tuhan Yesus bahwa waktu dia melayani, dia observe dengan apa yang ada di sekelilingnya. Mungkin kita bilang, oh kayaknya nggak ada chance untuk melayani. Coba perhatikan dengan lebih jujur lagi. Oke ya. Coba perhatikan sekeliling kita. Coba kita perhatikan bapak mama kita. Mungkin
mereka butuh bantuan di dapur. Kenapa tidak? Kalau ada saudara kita yang lagi putus kerja, lalu kita tahu ada lowongan kerja, kenapa tidak kita bantu dan layani? Kasih tahu. Kenapa kita tidak juga bantu? Oh iya, sini aku sini aku ketikin lamarannya, atau aku masukin lamarannya ke sini. Banyak dan bisa banget. Kalau kita bingung, Kaji, gua nggak punya kesempatan untuk melayani. Coba perhatikan sekeliling kita. Oke ya, coba bilang kanan kiri kalau lo lihatnya berdua hari ini, lihat lagi kanan kiri kita, observe, lihat dengan sungguh sama seperti Yesus. Dia lihat orang banyak, dia lihat 3 hari nggak makan, dia lihat nggak punya makanan, dia lihat tempatnya yang sunyi. Perhatikan sekeliling kita. Ada banyak ternyata yang bisa kita lakukan. Oke ya, ada orang tua kita lagi sedih, hiburkan. Ada teman kita lagi dalam keadaan susah atau sulit untuk mengerti sesuatu, temani dia, ajak bicara. Kalau John, dia lihat ada banyak lah. Kalau John pasti banyak banget, ya. Dia lihat orang tua yang rambutnya berantakan, ambillah pisau cukur. Lihat ya. Ada lihat keponakan kita yang butuh dijaga, jaga ponakan kita. Oke ya. Nah, dan saya harus katakan ada banyak ternyata. Ada banyak yang bisa kita lakukan, ada banyak yang bisa kita layani. Sekarang pertanyaannya adalah buat kita sama-sama, mau nggak kita observe, kita perhatikan sekeliling kita. Oke ya. Dan saya harus katakan ada banyak pelayanan yang bisa kita buat. Ada amin. Nah, hal ketiga yang kita belajar dari pelayanan Tuhan Yesus supaya kita bisa melayani seperti Yesus adalah kayak gini. Kita melayani dengan apa yang ada. Oke ya, dengan apa yang ada padamu. Menarik adalah kayak gini. Peristiwa Yesus memberi makan 4.000 orang ini cuma ada tercatat di kitab Matius dan Markus. Dan keduanya dicatat setelah ngasih makan 5.000 orang. Jadi sebenarnya murid-murid ini sudah tahu cerita tentang Allah memelihara bangsa Israel di tanah di penggembaraan ya. Bagaimana mereka makan mana. Mereka udah tahu cerita itu. Dan mereka sudah ngalamin, mereka lihat, mereka ngelayanin juga ngasih makan 5.000 orang. Oke ya. Udah pernah. Oke. Tetapi kemudian kita lihat di sini murid-muridnya juga tanya. Tadi mereka tanya, Yesus bilang ke mereka, berapa roti ada padamu? Oke ya. Muridnya bilang, kan bagaimana di tempat sunyi ini? Sederhananya gini, murid-muridnya bilang gini, bagaimana kita bisa ngasih makan orang 4.000 kayak gini? Padahal lucunya adalah mereka udah kasih makan 5.000 orang sebelumnya. Oke ya. Ternyata memang sebagai murid kita pun terus-menerus perlu diingatkan sama Tuhan. Dan ya, kita belajar terus diingatin lagi sama Tuhan, diingatin lagi sama Tuhan. Nah, balik lagi adalah Yesus, gimana kita kasih makan, gimana kita bisa melayani mereka. Dan Tuhan Yesus selalu adalah Allah guru yang luar biasa. Dia Bapa yang luar biasa. Dia bilang kayak gini, apa yang ada padamu? Oke. Jadi kalau kita juga mau bilang, saya mau melayani, tapi melayani dengan apa, J? Dan saya harus katakan, apa yang ada padamu? Oke ya, saya harus katakan, apa yang ada padamu? Oke. Kalau kau punya tenaga, kau lihat sekelilingmu ada yang membutuhkan tenagamu, berikan tenagamu. Ya, misalnya Yusak, ada apa nih? Ada Bang Sam sama Ivan butuh pertolongan, silakan bantu dan tenagamu. Membersihkan camp misalnya, bersihkan karena engkau mengasihi Tuhan, mengasihi saudara-saudaramu satu camp dan mengasihi semuanya dengan apa yang ada padamu. Oke. Kalau kau punya waktu, ada temanmu yang lagi curhat, dia nggak ngerti harus gimana, dia udah coba berkali-kali, dia desperate, anxious, khawatir banyak, dengarkan dia, teleponlah dia. Ya, kalau ada konikon, dia lagi stres atau capek di kerjaan, saya cuma suruh datang. Kon, kalau ada waktu datang ke sini, ngopi aja. Walaupun nanti perutnya kena mah gitu misalnya. Nggak masalah. Tapi dengan apa yang ada padamu. Oke ya. Kalau ada lagi orang rumah yang butuh, oh ya, saya belum sempat nyuci nih, bisa tolong nggak? Tolonglah. Ingat sekali lagi, kita melayani dengan apa yang ada pada kita. Dan apa yang ada pada kita cukup untuk melayani. Saya harus katakan cukup. Ya, saya harus katakan juga bahwa kita punya talenta, punya karunia, kita punya beban yang Tuhan kasih dalam setiap diri kita. Supaya kenapa? Supaya kita cakap untuk melayani. Karena Tuhan gak pernah main-main dengan hidup kita. Dan Dia mau supaya kita menggunakan semua yang ada pada kita untuk melayani Tuhan, melayani umatnya, melayani sesama kita. Kalau kita adalah misalnya kayak Iren, dia ada di Gojek, dan dia melayani dengan apa? Dengan
dengan talenta dia, dengan karunia yang dia punya, yang Tuhan kasih kepadanya. Supaya apa? Supaya Gojek menjadi lebih hebat, lebih baik, dan lebih keren lagi. Gitu. Nah, sekali lagi saya harus katakan, kalau kita bilang I don't have something untuk di-share, dan saya harus katakan kamu punya segalanya untuk dibagikan, dan pasti ada. Oke ya. Nah, saudaraku, 3 hal yang kita belajar tentang pelayanan supaya kita bisa belajar, supaya kita bisa melayani seperti Yesus. Yang pertama adalah biarlah pelayanan kita digerakkan oleh kasih saja. Oke ya. Biarlah gerakan pelayanan kita, apapun yang kita lakukan, semuanya didasarkan hanya karena kasih saja, dan untuk kasih saja. Yang kedua, biarlah pelayanan kita juga didasarkan pada, yuk, kalau kita bingung melayani, perhatikan sekeliling kita. Ada banyak yang bisa kita lakukan. Dan ingat kembali bahwa kayak gini, pelayanan kita itu memenuhi kebutuhan yang ada. Karena Yesus melihat orang lapar, dia kasih orang makan. Oke ya. Waktu Yesus lihat orang lapar, dia kasih dia makan. Jadi, kalau saudara kita perlu didengarkan, maka penuhi kebutuhan itu. Layani dia dengan penuhi kebutuhan itu. Oke ya, dan saya harus katakan, bukan tentang lapar saja, tapi ada banyak yang bisa kita lakukan buat sekitar kita. Lihat lagi, kalau kita bingung bagaimana, perhatikan sekelilingmu. Perhatikan sekitarmu. Selanjutnya yang ketiga, yang terakhir adalah dengan apa yang ada pada kita. Layani dengan apa yang ada pada kita. Sederhana itu. Dan saudaraku, saya harus simpulkan seperti ini. Waktu kita lihat Tuhan Yesus mengambil roti dan beberapa ekor ikan, memecah-mecahkannya, seharusnya kita teringat bahwa ini adalah gambaran dari bagaimana Yesus melayani kita semua, menebus kita semua dengan darahnya, dengan tubuhnya, menebus dosa kita semua, supaya gini, supaya kau dan aku yang dulunya musuh Tuhan menjadi anak-anaknya Tuhan, menjadi murid-muridnya Tuhan, yang sanggup melayani sesama kita, yang sanggup melayani Allah, yang sanggup melayani sesama orang percaya, dan melayani sekitar. Kalau dulu kita adalah hamba dosa, dan kita memperhambakan diri, hidup untuk diri sendiri, memegahkan diri sendiri, keuntunganku sendiri, namaku sendiri. Sekarang roh Tuhan diberikan pada kita supaya kita sanggup untuk melayani Allah kita, melayani saudara-saudaramu orang percaya, dan melayani orang lain. Oke ya, ingatlah kembali bahwa sebenarnya gini, di Yohanes 6, Yesus bilang, akulah roti kehidupan. Ya, Yesus adalah roti. Bahwa setiap orang itu adalah haus dan lapar akan Yesus. Dan setiap orang butuh Yesus. Dan saudara dan saya, kita adalah murid-murid Tuhan. Biarlah kita dipakai Tuhan untuk membawakan roti hidup itu. Oke ya, untuk membawakan roti hidup itu. Siapa? Yesus itu. Kepada segala bangsa. Ingat kembali bahwa ayat ini ditulis, diberikan kepada orang-orang non-Yahudi. Dan kita udah belajar bahwa gini, hey, Yesus ada untuk segala bangsa. Ada amin. Nah, biarlah pemberitaan firman Tuhan hari ini kita mengerti bersama-sama, dan saya harus katakan, yuk, bagikan Yesus kita. Yuk, bagikan roti hidup kita, Yesus kita. Dengan apa? Dengan kasih, dengan memperhatikan sekitar, dengan apa yang ada padamu. Sekali lagi, dengan kasih, dengan memperhatikan sekitar, dengan apa yang ada padamu. Bagikan Yesus. Mari kita tutup dalam doa ya. Bapa di surga, kami ucap syukur buat hari ini. Terima kasih Tuhan menolong setiap kami. Tuhan gak salah menempatkan kami dalam konteks apapun Tuhan. Tuhan menempatkan kami di keluarga kami, supaya kami jadi berkat di keluarga kami, supaya kami bisa melayani di keluarga kami. Tuhan menempatkan kami di kantor kami, supaya kami bisa melayani mereka yang ada di kantor kami Tuhan. Karena Tuhan gak pernah main-main waktu menempatkan kami di kantor kami, mempertemukan kami dengan teman-teman kami di kantor, sahabat-sahabat kami. Tuhan tidak pernah salah menempatkan kami dengan teman-teman sepergaulan kami, supaya kami bisa melayani mereka Tuhan. Tuhan, ajar kami, kalau kami melayani mereka, biarkan kami melayani dengan kasih. Ajar kami, supaya kami memperhatikan sekitar kami, supaya kami lihat ada banyak yang bisa kami buat sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan mereka Tuhan, untuk melayani mereka Tuhan. Dan Tuhan juga ajarkan kepada kami bahwa apa yang ada pada kami, itu yang akan kami pakai untuk melayani Tuhan dan melayani sesama kami. Di atas itu semua Bapakku, biarlah kami bagikan Engkau saja Tuhan. Kami bagikan roti yang hidup itu Tuhan. Karena setiap orang lapar dan haus akan Engkau. Dan biarkan kami jadi alat-Mu, jadi murid-murid-Mu yang bagikan Engkau. Yang bagikan roti yang hidup itu. Penebusan itu. Bahwa ada hidup kekal di dalam Yesus dan gak ada yang lain. Dan biarkan Tuhan, Roh Kudus tolong pimpin kami.
Dan biarlah kami benar-benar jadi pelaku firman-Mu Bapa, supaya kami pergi, ajar, dan baptis segala bangsa untuk jadi murid Yesus. Terima kasih, Kau memberkati setiap anak-Mu di tempat ini yang hari ini mendengarkan firman-Mu. Engkau mampukan kami melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.